Takkan pernah ku ragu untuk terus maju, karena langkah ini akan menembus dunia. Bergerak, melangkah, berlari demi sebuah mimpi. Doa dan restu orang tua selalu mengiringi. Lakukanlah, buktikan dengan ketulusan, berwawasan tinggi, itu tujuan kami. Ilmu komunikasi, ilmu komunikasi. Dan restu orang tua selalu mengiringi. Lakukanlah, buktikan dengan ketulusan, berwawasan tinggi, itu tujuan kami. Ilmu komunikasi, ilmu komunikasi. Berusaha dan percaya akan tetap terus maju bersama. Lakukanlah, buktikan dengan ketulusan, berwawasan tinggi, itu tujuan kami. Ilmu komunikasi, ilmu komunikasi. Be bright, be bright, be bright, be bright, be bright. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kami bertiga, alhamdulillah bisa menyapa teman-teman di sini. Di kanan saya ada Bu Dian Purworini selaku Kaprodi, mungkin yang belum pernah kenal beliau ya, angkatan baru terutama. Di sebelah kiri saya ada Pak Yuda Wirawanda. Beliau adalah Sekprodi 1 Ilmu Komunikasi, dan saya sendiri Sekprodi 2 Ilmu Komunikasi Sidik Setiawan. Kami bertiga ini adalah kemudian mewakili prodi sebagai struktural yang punya kewajiban untuk melakukan sosialisasi pembelajaran kepada teman-teman semua, terutama angkatan baru ya, karena ini semuanya benar-benar baru. Di semester ini kita akan menggunakan teknologi luar biasa, berinteraksi dengan LMS, open learning dan sebagainya, yang akan menjadi fokus pembicaraan kita di pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke materi sosialisasi, mungkin Bu Dian ada yang perlu disampaikan ke rekan-rekan semuanya. Terima kasih Pak Sidik. Jadi selamat datang buat teman-teman, terutama mahasiswa baru 2020. Tetap semangat ya, meskipun kita
dalam masa pandemi dan kalian belum pernah ke kampus gitu ya, tapi Prodi akan berusaha untuk melibatkan dan mengajak teman-teman untuk berinteraksi lebih intens lagi, sehingga ke depan teman-teman meskipun baru pertama kuliah gitu ya, langsung kuliah online gitu ya, belum pernah tatap muka sama dosennya langsung, belum pernah ke kampus langsung gitu, tapi teman-teman tetap merasakan, tetap mendapatkan semangat di belajar di Prodi Ilmu Komunikasi. Tagline kita adalah Be Bright gitu. Jadi teman-teman disupport untuk menjadi pribadi dengan kompetensi yang bright, dan teman-teman nggak perlu khawatir meskipun pembelajaran kita akan dilakukan dengan online ya, sambil menunggu situasi kembali membaik. Kita akan banyak berinteraksi, kemudian teman-teman akan bisa mendapatkan banyak support baik dari prodi, dari dosen maupun dari dosen PA. Nah, hari ini kita mau sosialisasi tentang open learning. Apa itu open learning yang akan menjadi media belajar kita? Kemudian ada juga audiensi, jika teman-teman ada hal-hal yang berkaitan dengan PPM yang masih bingung, bisa ditanyakan ke YouTube aja kali ya, ke YouTube. Boleh. Bisa Live lewat chatnya komen ya, YouTube, yang di Zoom bisa. nah ya, atau di Zoom. Kalau di chat Zoom mungkin. via chat, di YouTube juga. Kita sampai jam berapa Pak? Setengah 12 itu ya? Boleh lah. Sampai setengah 12. Jadi mumpung ada Pak Yuda, Pak Sidik sama saya, jadi teman-teman silahkan tanya. Kemudian kalau angkatan senior, kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan terkait dengan PPM dan juga open learning, silahkan ditanyakan di sini gitu ya. Langsung kita mulai aja Pak Sidik. Yuk, Atau Pak Yuda dulu yang mulai? Pak Sidik. Pak Sidik, oke, monggo Pak Sidik. Oke, teman-teman yang ada di Zoom atau sebentar, host di control room saya belum bisa screen sharing mungkin. Sebentar ya. Teman-teman mohon maaf, ini kita juga proses adaptasi dengan teknologi ya. Kita pakai Zoom sama YouTube. Iya, kerjaan kita sehari-hari kalau enggak Zoom YouTube terus. Rata-rata di Zoom ini dihuni angkatan-angkatan lama ya. Iya, terlihat Mas Millennium di sini, kemudian. Ya, open learning adalah OL Mas Novel. Nah, senang sekali melihat angkatan-angkatan tua yang masih bersemangat ini ya. Terus semangat ya, jaga kesehatan kalian terutama. Oke, saya sudah bisa share screen. Oke. Ya. Mas di control room, apakah ini terlihat di YouTube share screen kami? Belum. Share screen PowerPoint kami belum terlihat di YouTube ya. Oke, di Zoom sudah bisa menyaksikan share screen ini. Oke, belum Pak, ini yang akan menjadi. Oke, bentar. Mas Eki atau Mas Zul mungkin tampilan ini apakah sudah muncul di YouTube? Saya sedang proses share screen PowerPoint audiensi. Ini di YouTube. Belum tampil ya di YouTube ya. Suaranya kurang keras ya? Ya, belum sarapan nih tadi kita. Pagi-pagi langsung ke sini. Yang mati lagi, Pak. Delay. Oke, siap. Suaranya tambah keras. Ya, komen terus aja yang di YouTube ya. Iya. Berasa nonton video kalian. Atau sambil saya screen di ini aja Pak, di Oke, jelaskan aja. saya mulai ya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, dan nanti teman-teman untuk angkatan baru terutama hotline Prodi ini terbuka terus ya, nggak 24 jam ya, tapi di jam-jam normal manusia beraktivitas lah. Kalau 24 Jangan nanya jam, jam 2, jam 1, tolong ya. nggak tidur kita Pak. Iya. Kalian bisa tanya tentang open learning ini sebisa mungkin, kami akan merespon dengan cepat. Kami akan merespon dengan sejelas-jelasnya terkait
apa yang perlu disampaikan dari pertanyaan teman-teman. Oke, teman-teman sekalian, kita akan memulai perkuliahan semester Gasal ini di tanggal 14 September, artinya hari ini. Jika hari ini teman-teman yang mengikuti mata kuliah tertentu ini sudah apa istilahnya, di open learning sudah join atau kemudian sudah dimulai, ya sudah, ikuti saja ritme perkuliahan dari dosen tersebut. Kemudian jika ada hal yang memang ditanyakan, jangan ragu-ragu untuk menanyakan via nomor WhatsApp ataupun grup ataupun email yang sudah kami share. Di situ sudah ada kontak dosen terkait yang bisa kalian hubungi. Jadi teman-teman jangan takut untuk sekedar menanyakan, Pak, kuliah minggu depan bagaimana dan sebagainya, tanya saja jika memang belum ada kejelasan dari dosen terkait tentang metode perkuliahannya. Jadi kita mungkin perlu cerita, teman-teman, prodi ini habis akreditasi ya. Selama beberapa bulan kemarin kita mempersiapkan proses akreditasi, semoga hasilnya maksimal juga. Amin. Kemudian dari proses akreditasi itu mungkin berdampak pada proses perkuliahan kita yang agak mundur 1 minggu. Nah, di minggu pertama ini prodi sepakat untuk menggunakan perkuliahan minggu pertama untuk pengenalan dengan dosen, kemudian memahami apa itu RPS, apa itu CPMK, pembelajaran itu seperti apa modelnya nanti, seperti sesi ramah tamah lah. Jadi untuk angkatan baru terutama mungkin beberapa dosen seperti saya, Budian, Pak Yuda atau beberapa dosen yang lain akan memakai metode pembelajaran secara daring. Artinya kalian mungkin akan dikumpulkan, kalau saya akan dikumpulkan dalam satu buah akun Zoom, kita ketemu semua kelas di situ, kita sharing awal di situ. Saya pakai metode seperti itu di minggu pertama. Jadi mungkin jadwal kelas kami yang tersebar di beberapa hari itu akan ngumpul di 1 hari. Itu juga memungkinkan. Yang penting koordinasi teman-teman dengan dosen itu berjalan dengan baik. Nah, mungkin juga di kelasnya Bu Rina hari ini sudah launching, sudah mulai pembelajaran di open learning. Kan ikuti saja proses pembelajarannya itu. Jadi kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Yang penting di setiap minggu pertemuan itu harus ada perkuliahan sih, Bu. Jadi harus ada perkuliahan tatap muka secara daring. Jadi kalian harus bisa harus aktif untuk menanyakan juga. Jika perlu ada koordinasi lewat grup WA, silahkan untuk dikoordinasikan, dibuat grup seperti itu. Nah, kita akan memakai open learning. Apa itu open learning? Open learning itu adalah sebuah LMS atau Learning Management System yang akan dipakai UMS. Seluruh prodi akan memakai open learning menggantikan psikologi. Ya, kalau angkatan-angkatan yang kemarin mungkin familiar dengan psikologi, tahun ini kita belajar sesuatu yang baru, kita memakai open learning. Tapi jangan khawatir, prodi universitas memfasilitasi semua masukan teman-teman dari hasil audiensi kemarin tentang materi kuliah seperti apa ini. Kita sudah mengikuti berbagai pelatihan dari universitas teman-teman yang semoga insya Allah akan meningkatkan proses efektivitas pembelajaran walaupun lewat daring seperti ini. Jadi kita akan membuat konten pembelajaran yang insya Allah atraktif di setiap mata kuliahnya. Nah, setiap mahasiswa mengaktifkan akun open learning dengan menggunakan email UMS. Kemarin ini yang cukup menyita banyak pertanyaan karena banyak teman-teman yang tidak bisa login. Nah, saran dari IT juga untuk menggunakan atau login melalui laptop, jangan lewat handphone ya. Coba lewat laptop, di-clear cache itu di-clear, kemudian cookiesnya mungkin juga di-clear. Kalian bisa join, kemudian kalian bisa masuk ke sso.ums.ac.id/cas/login. Kemudian jika memang masih terdapat permasalahan terkait bagaimana akses email saya, email UMS ya, kemudian apakah ada kesulitan untuk mendapatkan akses email, kalian silahkan mengunjungi alamat di bawah ini yang tampil di Zoom. Itu ada http://ithub.ums.ac.id. Nanti linknya mungkin akan kami share di Instagram Prodi. Jadi Instagram Prodi tolong di follow ya. Kita nggak nyari follower, tapi demi tersampaikannya sebuah informasi, tolong ikuti Instagram Prodi. Yang angkatan 2020 ya, terutama ya sudah pada join kan ke IG-nya Prodi ya? Wajib join ya, agar nggak ada yang ketinggalan, karena kami akan berusaha menginfokan info-info update melalui Instagram Prodi ataupun lewat WhatsApp dosen pengampu mata kuliah tersebut. Jadi ada update apa terkait teknis, kita akan update di situ. Di
YouTube sepertinya kalian juga bisa search cara join mata kuliah Open Learning. Itu sudah pernah ada yang nge-share juga di YouTube, ada tuh cara join ke Open Learning seperti apa. Kemarin ada yang nanya ke saya, Open Learning itu apa Pak gitu. Jadi telat ya, tolong ditanya ke teman-teman di sekitar Anda juga yang angkatan-angkatan di bawah 2020 ini, yang terutama yang ngulang-ngulang ini mungkin masih bingung Open Learning itu apa. Silahkan browsing, silahkan mengaktifasi akunnya. Kemudian cara untuk join ke Open Learning ini sudah diupdate di masing-masing jadwal dosen di STAR-nya. Ya, jadi ada situs web namanya star.ums.ac.id. Masing-masing mahasiswa atau dosen bisa login ke situ untuk ngecek jadwal, untuk kemudian melihat kode akses masuk ke Open Learning-nya apa. Di situ sudah dicantumkan di samping kelas. Ada jadwal Open Learning, kemudian ada apa namanya? Kode akses untuk masuk ke Open Learning masing-masing dosen. Sebentar. Coba di share screen lagi Pak Sidik. Oke. Sudah? Sudah tampil share screen-nya? Sudah? Enggak juga. Oke. Sabar ya. Oke, yang tampil mukanya Pak Sidik Pak. Enggak. Iya, muka saya tampil terus di mana-mana. Sudah? Bisa? Oh, masih dadah-dadah di control room. Artinya belum bisa. Screen sharing has failed to start. Kenapa Pak? Iya, ada error ini. Udah Pak Sidik lanjut aja Pak. Pak Sudah tampil? Sidik lanjut terus aja ya sambil nunggu screen Iya, sharingnya. ini saya ada kendala di share screen, teman-teman. Munculkah? Enggak. Sudah Pak, langsung Oke, aja Pak. saya lanjut ya. Biasa ngomong ya. Oke, minggu pertama perkuliahan seperti saya sampaikan di awal, teman-teman masih adaptasi, jadi masih chill nih. Kalian bisa tanya ke dosen, Pak perkuliahan ini seperti apa? Open Learning kodenya sudah diupdate belum di STAR Pak dan sebagainya. Kemudian kita ketemu minggu pertama lewat media, apa Pak perkuliahan kosong atau tidak dan sebagainya. Saya sangat senang dengan teman-teman yang 2020 ini aktif bertanya ya, aktif WA untuk menanyakan gitu. Jadi kita juga semangat. Ngajarnya juga nanti semoga terus terjaga ya hubungan komunikasi yang efektif ini, karena mau tidak mau kita ya nanti komunikasinya lewat WA, lewat Instagram, DM-an mungkin ya seperti itu. Jadi tidak ada tatap muka. Jadi kita sepakat di prodi semester ini minggu pertama kita mulai dengan tatap muka untuk daring secara secara daring lewat Zoom atau apapun itu. Sambil belajar. Ya, sambil adaptasi. Sambil belajar penyesuaian Open Learning ya. Kita akan menyiapkan, insya Allah di minggu kedua nanti semua Open Learning sudah launch, sudah online, jadi kalian bisa mulai belajar dari Open Learning itu. Teman-teman bisa kontak dosen lewat WA, lewat email atau apapun itu. Saran kami adalah membentuk grup ya, grup angkatan, atau yang sudah settle angkatan-angkatan lama bisa membentuk grup kelas mungkin, kemudian menggabungkan semua kelasnya dalam satu grup untuk mempermudah koordinasi. Pak Yuda pun juga demikian, saya pun juga demikian. Jadi satu pengumuman, satu pintu koordinasi, jadi semua teman bisa dapat. Usahakan semua teman join ke grup tersebut ya, jangan ada yang dikucilkan. Semua harus join ke situ agar informasi bisa masuk. Kemudian revisi perkuliahan dilakukan sesuai kalender akademik tanggal 21 sampai 23 September. Ini revisi KRS ya Pak? Betul, ini revisi KRS tanggal 21 sampai 23. Ya. Ingat, revisi KRS itu ngapain Pak Yuda biasanya? Oke, jadi kemarin juga teman-teman udah banyak yang menanyakan terkait dengan revisi mata kuliah ya, terkait dengan jadwal perkuliahan, karena mungkin ada jadwal perkuliahan yang berbarengan antara mata kuliah satu dengan mata kuliah yang lain. Jadi nanti untuk revisi dilakukan di tanggal 21 sampai tanggal 23 September, dan revisi dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa ya, jadi tidak perlu untuk menghubungi prodi. Tapi nanti jika ada kesulitan bisa menghubungi prodi. Cara untuk revisi KRS sama dengan cara
dulu KRS di awal ya. Jadi teknisnya sama. Jadi kita pilih kelas yang dituju seperti apa, terus kemudian masuk dan kemudian bisa divalidasi oleh PA. Jadi nanti untuk revisi KRS juga wajib untuk konsultasi dengan dosen PA. Kemudian nanti revisi KRS di tanggal 21 sampai tanggal 23 itu hanya bagi mahasiswa yang sudah KRS dan mata kuliahnya bertabrakan antara satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain. Sehingga nanti teman-teman wajib untuk men-screenshot atau menyimpan bukti bahwa teman-teman sudah melakukan KRS sebelum masa revisi. Jadi nanti kalau ada kesulitan terus kemudian prodi perlu membantu, jadi kita akan mudah untuk mencek teman-teman KRS sebelumnya di kelas apa, kemudian nanti kita tinggal memindahkan atau memasukkan ke kelas tujuan. Kemudian di minggu pertama nanti ada juga pertanyaan nanti masuknya di kelas apa ya. Jadi nanti usahakan langsung masuk di kelas yang dituju ya. Jadi kalau seandainya kelasnya mungkin bentrok dengan mata kuliah lain, jadi langsung saja untuk masuk ke kelas yang dituju. Misalnya di kelas mata kuliah A, kemudian itu bentrok dengan mata kuliah lain, langsung kemudian masuk di kelas yang tidak bentrok. Jadi silahkan untuk cek jadwal mata kuliah di STAR untuk keseluruhan. Siap. Budian mau nambahin? Ya, teman-teman, jadi revisi KRS itu tidak untuk merevisi misalkan kalian dapat jadwalnya kelas A gitu kan, terus lihat dosennya, aduh aku nggak cocok sama dosennya gitu kan, males, galak, nyebelin gitu kan, angel gitu kan, ganti yang lain, pindah kelas B gitu kan, ketemu lagi dosennya masih sama ternyata, pindah lagi, pindah terus. Jadi nggak kayak gitu ya. Jadi revisi itu hanya untuk yang bentrok. Nah, karena kadang-kadang keinginan-keinginan yang apa ya, yang nggak ilmiah kayak gitu ya, yang karena baper-baper kayak gitu dituruti semua, nanti akhirnya bentrok, kemudian full, akhirnya beberapa mahasiswa itu justru nggak dapat kelas gitu kan. Wes nggak dapat kelas nanti kan repot gitu. Jadi teman-teman tolong revisi, gunakan sebijaksana mungkin hanya untuk kelas yang bentrok. Jadi kalau misalkan teman-teman mau KRS-an di sekarang ya repot gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan mau revisi, pastikan dulu kalian sudah screenshot kelas sebelumnya. Jadi kalian tuh sudah punya bukti foto gitu ya, di screenshot bukti digital bahwa kalian sudah pernah mengambil di mata kuliah ini, di kelas ini, dan bentrok gitu ya. Nanti kalau misalkan kepepet, prodi akan support. Tapi kalau misalkan tiba-tiba, Bu saya kelas ini nggak dapat kelas ini, kita nggak melayani yang kayak gitu ya, karena masuk kadang-kadang revisi bukan karena bentrok, tapi karena bentrok dengan hati nurani gitu ya. Kita kalau nuruti hati nurani nanti kalau repot. Jadi intinya pastikan bahwa semua dosen pasti punya komitmen untuk memberikan proses PBM yang terbaik gitu ya. Jadi kita positif thinking semuanya, kemudian teman-teman bisa mendapatkan pengalaman yang kadang-kadang nggak nyangka, yang lebih baik juga gitu ya. Jadi pastikan tolong revisi KRS hanya ketika kelas kalian bentrok. Kalau nggak usah bentrok, udah di situ aja, stay gitu ya, yang awet gitu. Nah, kemudian kita proses e-learning ini apakah ribet gitu ya? Kalau ditanya ribet, tentu semua ribet gitu ya. Jadi kalau ada yang safe psikologi gitu, kita harus say goodbye gitu. I'm sorry but we have to say goodbye gitu, karena psikologi sekarang sudah tidak bertujuan untuk PBM ya, tapi lebih untuk ke pembelajaran K12 kalau saya nggak salah ya. Dan universitas menginginkan prodi untuk segera migrasi, adopsi ke sistem yang baru, dan tentu karena kita adalah prodi ilmu komunikasi, kita harus siap ya dan responsif dengan perubahan kebijakan yang ada. Dan kita di awal minggu ini tugas kita semua baik dosen dan mahasiswa adalah belajar budaya baru, yaitu penggunaan open learning gitu ya. Jadi jangan khawatir kalau kalian aduh nggak mudeng open learning gitu ya. Jadi Bapak Ibu dosen itu semua juga sebenarnya sedang latihan ya untuk open learning gitu. Jadi kalau ada yang tanya nih teman-teman, Bapak Ibu ini gimana kok ada yang belum keluar kode aksesnya gitu ya, tunggu gitu. Insya Allah hari Jumat semua sudah keluar ya Pak ya, kode aksesnya yang bisa dilihat di STAR gitu ya. Jadi teman-teman bisa ngelihat di STAR. Kalau misalkan ada kendala, misalkan ada beberapa yang tanya,
Bu, Pak, ini belum bisa akses ke kodenya gitu ya. Jangan buru-buru tanya ke dosennya, tolong refresh dulu, log out, dan usahakan pakai laptop. Tadi Pak Sidik sudah share ya. Usahakan pakai laptop, kemudian masuk log out, kemudian login lagi, lihat di kode share yang di-share sama Bapak Ibu dosen di start, lihat huruf kapitalnya. Kadang ada yang X-nya kecil atau besar, ada yang A-nya kecil atau A-nya besar gitu ya. Teman dicek lagi gitu. Kemudian apalagi revisi tadi ya. Kalau teman-teman ada hal yang bingung, terutama yang mahasiswa baru ya, untuk mahasiswa angkatan jangan tua ya, kalau tua nggak mau nih teman-teman di ngomongin tua gini, atau sepuh nggak mau. Oh, untuk senior gitu ya, biar expert gitu ya. Kalau senior kan sudah tahu gitu, jadi kalau nggak mentok karena bentrok kelas nggak dibantu sama prodi gitu. Jadi revisi harus tanggung jawab benar. Kalau yang adik-adik angkatan 2020, adik-adik ya manggilnya gitu. Kalau teman-teman angkatan 2020 nggak perlu takut bentrok karena KRS sudah dipaketkan sama prodi. Jadi teman-teman 2020 udah nggak perlu mikir nanti bentrok yang mana gitu ya, karena kelas jelas nggak bentrok gitu. Kemudian bisa menghubungi Bapak Ibu dosen. Nah, teman-teman angkatan 2020 hari ini atau besok sudah akan mendapatkan dosen pembimbing akademik ya Pak Yuda ya. Jadi nanti bisa masuk ke join grup WA-nya Bapak Ibu dosen pembimbing dan bisa menanyakan hal-hal penting yang berkaitan dengan proses belajar gitu kan ke dosen pembimbing akademik masing-masing. Nanti info akan kami sharekan di IG gitu ya, di IG dulu jumlah pembimbingnya siapa gitu. Kemudian hal lain, kalau ada nggak Pak Yuda? Kalau nggak kita bisa mulai langsung tanya jawab. Ini ada pertanyaan nih di YouTube ya. Oke, kita langsung mulai tanya jawab ya. KRS itu bisa pindah mata kuliah atau hanya pindah kelas yang mata kuliahnya tabrakan? Monggo Pak Yuda mungkin. Jadi untuk revisi, jadi pindah mata kuliah yang kelasnya jadwalnya bersamaan seperti itu ya. Untuk yang lain-lain bisa dikonsultasikan dengan PA nanti ya. Jadi terkait dengan apakah bisa ganti mata kuliah, karena kan sudah disepakati di awal di masa KRS sudah ambil mata kuliah A ya, jadi nanti harus dikomunikasikan dengan PA. Jadi nanti perlu dengan persetujuan PA juga jika ada perubahan semacam itu. Untuk presensi di online course nanti bisa di ini ya, direkap sendiri ya. Tipenya banyak. Ini kita akan jelaskan secara teknis ya. Oke. Ada pertanyaan juga nih di YouTube. Yang save psikologi saya skip ya. Saya nggak bisa save ya. Jadi kenapa sih berubah gitu? Karena pertimbangan dari lembaga penjaminan mutu di level universitas itu sudah kontak dengan pihak psikologi. Pihak psikologi itu pengembangannya sekarang sudah tidak ke arah universitas atau pembelajaran di perguruan tinggi, tapi fokus pembelajaran lain ya, jadi di bawah perguruan tinggi. Artinya kalau kita maksakan pakai psikologi, kita takutnya nanti kemudian fitur yang dibawa atau yang kita pakai tidak kompatibel dengan kebutuhan perguruan tinggi. Yang kedua, developernya ganti teman-teman. Jadi di bawah, sekarang saya lupa namanya Power School atau apa ya, itu mengakuisisi psikologi, kemudian dan biaya berlangganya cukup mahal. Jadi kita punya open learning sendiri yang dinamakan dengan open learning. Open learning itu apa? Open learning adalah sebuah LMS. LMS itu apa? LMS itu adalah sebuah bentuk learning management system. Kalau dulu kita mengenal psikologi, ya psikologi itu adalah LMS-nya yang kita pakai pada waktu itu. Kemudian saat ini berubah menjadi open learning atau sering disingkat dengan OL. Open learning ya, OL. Kemudian open learning ini merupakan satu buah LMS yang akan kita pakai full satu semester, di mana teman-teman ya mau tidak mau, dosen, mahasiswa semua akan beradaptasi dengan ini open learning. Jadi mau tidak mau ya kita harus belajar. Tadi ada yang bilang, Pak, susah, interface-nya susah, enakan psikologi gitu ya. Ya sebenarnya waktu kita belajar open learning pun teman-teman saya pikir ya memang terlihat tidak familiar, tapi pada akhirnya karena kita setiap hari
harus pegang ya, upload materi dan sebagainya, pada akhirnya ya nanti akan dengan sendirinya kita akan terbiasa dengan itu. Jadi ya sama-sama yuk kita jalan bareng. Ini kalau ada yang ditanyakan nanti akan kita support, kalau ada yang kebingungan nanti akan kita bantu untuk mencarikan solusinya. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah open learning ini harus login dengan email UMS? Ya, dari IT Helpdesk kemudian menyarankan hal tersebut. Tapi teman-teman, dengan pertimbangan tertentu, kemarin waktu mengikuti fasilitasi ya di level dosen, fasilitator kami itu menyarankan boleh memakai email Gmail non UMS. Jika memang sampai hari ini atau proses perkuliahan sudah berjalan, teman-teman belum mendapatkan itu akun UMS, Anda bisa pakai akun Gmail itu. Nanti di bagian setting, saya juga belum ngotak-ngatik open learning. Di bagian setting Anda bisa mengubah primary email Anda dari yang Gmail biasa untuk dirubah ke UMS jika sudah diaktifasi. Seperti itu. Yang penting prinsipnya kita join dulu di kelas tersebut dan tidak ketinggalan materi dari dosen tersebut. Pak, saya joinnya telat, saya ketinggalan minggu pertama atau kedua, bagaimana nih? Koordinasi ke dosennya ya. Dosen saya pikir akan paham juga dengan kondisi teknis seperti ini yang mungkin semua migrasinya berbarengan ya teman-teman. Kita migrasinya bareng-bareng, jadi hal teknis yang kelewat seperti ini mungkin juga akan dipahami dosen dan mungkin bisa menerima juga. Kemudian open learning ini yang menarik, dia adalah sebuah learning management system yang menggunakan prinsip MOOC. MOOC itu ya, apa? ada yang tanya Pak tadi terkait dengan MOOC. Ya, MOOC adalah Massive Online Open Course, bukan MMORPG ya, beda case ya. Ini MOOC. Artinya apa? MOOC itu sebuah portal, sebuah bentuk open learning, sebuah bentuk LMS di mana semua prodi di satu universitas ini bisa gabung ke satu portal itu. Portalnya namanya apa? Kita menggunakan ums.ucm.ac.id. Jadi untuk login ke OL, caranya gimana? Ketik di browser Anda di tab ums.ucm.ac.id. Jadi jangan langsung masuk ke akun Ya, open learning jangan ya, ke pakai openlearning.com. UMS dulu ya. Kenapa? Kalau Anda masuk ke openlearning.com itu akan tergabung ke global open learning semua universitas. Kita Jadi pakai yang di UMS ya, yang ya, kita pakai ke ums.ucm.ac.id. UCM itu apa? UCM itu adalah University Cyber Muhammadiyah atau UCM. Artinya semua prodi di UMS gabung ke situ. Prinsip kurikulum merdeka sepertinya di match sekali dengan si open learning ini, di mana Anda pun bisa join ke kelas-kelas di prodi yang lain jika memang punya kode dan diizinkan. Anda bisa akses materi di situ, Anda bisa belajar bersama juga di situ. Tapi ya nggak join ke kedokteran juga ya. kemudian teman-teman jadi nggak, yang penting lagi dia ditanyain Pak, jadi nggak wajib pakai akun students UMS, bisa pakai akun Gmail kalian. Ya. Tapi kalau misalkan sudah dibuatkan, karena ternyata di banyak sekali mahasiswa itu sudah dibuatkan di akun studentsnya. Jadi teman-teman tolong cek dulu di akun inbox email students email student UMS sudah dibuatkan sama IT UMS belum gitu. Rata-rata sudah banyak dibuatkan ternyata. Kalau misalkan udah terlanjur bikin pakai email pribadi gimana? Ya wes gitu ya. Tapi join dulu join dulu. sambil meneruskan proses aktivasi akun UMS kalian. Kenapa? Karena sepertinya nanti di proses assessment atau penilaian untuk search by name atau search by name ini mempermudahkan kalau semuanya seragam dari UMS. Jadi teman-teman mohon, kalau saat ini belum bisa join dengan akun Gmail dari UMS, Anda bisa untuk meng-create akun Gmail sendiri untuk join di kelas tersebut. Prinsipnya apa? Agar tidak ketinggalan materi dari dosen terkait. Ya, dan seperti kita tahu bahwa IT Helpdesk tentu menerima banyak sekali gitu ya, pertanyaan dan permohonan terkait akun dari ribuan mahasiswa gitu ya. Jadi agak bersabar dulu gitu, dan proses teman-teman bisa sign up di mana OL kan nanti menunggu verifikasi dulu ya. Jadi ditunggu dulu gitu ya. Kemudian ada Mas Jun ternyata, Pak Sidik, Pak Ida, Mas Jun, hai. Mas Jun, Rawuh, kemudian ada yang tanya kelasnya bentrok, seperti biasa
tunggu dulu ya di masa revisi, manfaatkan masa revisi dengan sebijaksana mungkin, ganti atau ganti kelas hanya untuk yang kelasnya bentrok ya, dan jangan lupa seperti saya tadi udah sampaikan, di screenshot dulu yang bentrok yang mana gitu ya. Kemudian kalau ada yang masih kesulitan untuk buka OL, kita ulang lagi, harus pakai ke laptop ya, jangan pakai ke HP. Jadi terkait akun ini banyak ditanyakan. Monggo teman-teman, jika memang sampai hari ini karena proses PBM sudah mulai dan akun email UMS Anda belum terverifikasi atau belum bisa join ke OL, silakan memakai akun Gmail ya. Akun Gmail dulu dipakai. Jadi agar bisa aktif ke PBM terkait begitu. Terus Pak Judah mau menambahkan? Oke, lagi di OL ya, kita cepet-cepetan aja nih. Yang di Zoom nanti jika Zoomnya mati, oper ke YouTube ya, biar nggak ketinggalan ada sosialisasi hari ini. Open learning, teman-teman nanti ada yang kesulitan, Pak saya sudah bikin OL, sudah ngisi di di STAR, sudah ngikuti, tapi kok baliknya ke STAR gitu. Ini masalah teknis copy paste kode ya sepertinya. Jadi ya itu tadi kayak huruf kapitalnya, kadang ada yang kecil, betul, ada yang besar gitu ya, harus dicek ya teman-teman. Jadi misalkan kalau bisa copy paste-nya sama diperhatikan lagi hurufnya itu, kadang ada yang kapital kecil, ada yang besar. Nanti kalau misalkan salah ya nggak bisa masuk gitu ya. Atau teman-teman bisa menghubungi dosen terkait lewat media WA ataupun untuk menanyakan kode aksesnya untuk di-share via WhatsApp misalkan, karena ada kemungkinan mungkin dosen juga waktu copy paste ke STAR ada yang miss, itu seperti apa, karena untuk copy paste ke STAR itu dosen bisa copy paste manual lewat URL di atas itu, kemudian di copy paste ke STAR, atau dosen harus mengonlinekan kelasnya baru keluar URL-nya. Jadi kemungkinan waktu dosen copy paste URL di atas mungkin ada yang miss linknya, itu juga bisa. Jadi teman-teman sekali lagi, koordinasi lewat WA, lewat media apapun sangat penting ya untuk menanyakan hal seperti ini. Yang penting itulah etika berkomunikasi, kemudian ingat jamnya. Saya pikir Bapak Ibu akan paham dengan hal itu. Teman-teman jangan lupa, banyak yang bingung nih cara masuknya. Jadi masuknya ke ums.ucm.ac.id. Jadi jangan langsung ke open learning-nya, nanti nyasar ke yang lain gitu ya. Subsidi internet kapan cairnya? Menunggu, sedang menunggu. Kemudian kuliah offline bulan Oktober sepertinya kita belum akan diterapkan ya, masih menunggu situasi, karena kita juga tentu pengen menyelenggarakan PBM yang aman ya buat semuanya. Jadi kita tunggu dulu. Yang pasti kebijakan universitas tentu tidak merugikan teman-teman semua, tapi kita cari mana opsi yang paling aman gitu ya untuk teman-teman semua gitu. Ini pertanyaan nih, tidak bisa pakai aplikasi OL yang di HP Pak atau Bu? Saya kemarin iseng download OL di Play Store, itu banyak sekali komen yang menyatakan bahwasanya APK itu masih banyak crash atau bugnya. Jadi saya pikir akan sangat aman kalau teman-teman browsing dari browser aja ya, Mozilla atau Chrome. Anda ngetik ums.ucm.ac.id agar bisa masuk ke laman di open learning-nya. Jadi kalau pakai APK sebenarnya masih banyak yang crash karena developernya mungkin belum publish yang versi-versi yang terbaru begitu teman-teman. Terus satu lagi, ada yang menarik kemarin ketika fasilitasi ya dengan dosen itu, open learning itu sistem pembelajaran yang bersifat masif, kemudian open course. Open course itu jadi bisa dinikmati oleh prodi lain. Terus kemudian ketika Anda join ke kelas dosen tertentu, Anda sudah belajar 1 minggu, materi yang lama itu masih tetap bisa diakses teman-teman. Masih bisa diakses terus. Jadi kalian masih bisa belajar buka-buka modul yang lama, itu juga masih dimungkinkan. Kemudian dosen itu akan share beberapa materi dalam satu pertemuan. Teman-teman perlu aware ya, ada yang model tampilannya itu learning activities di sebelah kiri dan learning module itu dipisah. Jadi kalau Anda mau lihat materinya, akan klik menu di sebelah kiri namanya learning module. Itu isinya semua materi. Tapi ada juga dosen yang
memisahkan learning activities itu isinya tugas-tugas. Jadi nanti setiap mahasiswa itu ada namanya completion di atas itu persenannya. Jadi satu semester itu akan dari prodi lain. komplit berapa persen gitu ya. Nah, hati-hati ketika satu pertemuan dosen memberikan tugas, Anda harus ngecek 2 tab minimal, learning module sama learning activities. Ada nggak tugas di pertemuan ke-1 misalkan? Kalau dosen tertentu menggabungkan satu materi dan satu tugas dalam satu tab learning activities, itu juga memungkinkan. Jadi silahkan mempelajari menu di sebelah kiri course itu, biasanya banyak sekali menu di situ. Setiap pertemuan biasanya teman-teman akan mendapatkan 1 kali materi, belajar materi ya, slide PowerPoint bernarasi, ataukah modul, ataukah video, tolong dicermati. Dan waktunya gini, ada pertanyaan menarik, Pak, absensinya gimana ini ya? Absensinya beberapa dosen menggunakan Google Form, ada yang menggunakan apa tadi, Bu Rina itu pakai apa ya? Saya lupa. Ada yang pakai Google Form, satu pertemuan 1 kali absen begitu, kemudian link akan terhapus selama beberapa hari kemudian. Jadi kalau saya fleksibel 1 minggu, artinya 1 minggu itu kalian punya hak untuk absen ya. Jadi kalau saya pertemuan di hari Senin, Google Form akan saya share, kalian berhak belajar satu pertemuan itu 1 minggu misalkan. Kemudian lanjut minggu kedua absen lagi seperti itu. Jadi aturan-aturan seperti 75% kehadiran untuk ujian itu tetap berlaku. Jadi jangan sampai mentang-mentang online terus nanti di belakang terus rekap, Pak minta Google Form-nya 14 kali gitu kan, yo nggak lucu gitu. Jadi harus update. Yang diupdate apa? 1, lihat materinya. 2, lihat penugasannya ada nggak di minggu itu, kemudian presensinya ada nggak di situ. Jadi 3 hal ini yang sepertinya harus diperhatikan teman-teman dan Bapak Ibu dosen untuk memastikan setiap pertemuan itu ada materi, ada penugasan, dan ada presensi begitu. Jadi teman-teman diperhatikan di situ. Ada pertanyaan dari Mbak atau Mas Kecap ini. Namanya? Iya, namanya Kecap Saus ini. Jadi Mbak atau Mas Kecap ini nanya, Pak Bu, mata kuliahnya nggak ketemu gitu. Kalau udah dijawab ya, jadi kalau nggak ketemu itu beberapa mata kuliah sedang OTW, jadi ditunggu sampai hari Jumat ya. Nanti sudah siap gitu. Jangan lupa, kalau nggak ketemu jangan nyarinya kemana-mana ya, nyarinya jangan kemana-mana, nyarinya ke STAR teman-teman gitu ya. Ke link kodenya ada di STAR. Kemudian teman-teman, meskipun kita menggunakan pembelajaran via daring seperti ini ya, tetap ya kita presensi 75 kehadiran harus ada gitu. 10% ya? Ya, jadi jangan mentang-mentang nggak kelihatan dosennya Pak Yuda ngajar, nggak kelihatan, raket tok sama Pak Yuda gitu, terus nggak dihitung Pak Yuda gitu ya. Jadi kaum rebahan tolong harus aktif gitu ya. Jadi ketika jam kuliah juga harus standby untuk ikut PBM. Jadi kita akan membiasakan diri kita untuk beradaptasi dengan kondisi yang terjadi dengan tetap tanpa meninggalkan kualitas gitu. Jadi 75 kali presensi kehadiran akan tetap dihitung dan dijadikan sebagai salah satu unsur yang mana teman-teman bisa untuk ikut UAS gitu ya. Jadi jangan tidur terus gitu ya, nggak aktif kuliah gitu, tahu-tahu kok mau UAS nggak boleh gitu ya, ternyata kemarin rebahannya terlalu lama gitu. Ya, jadi ada completion, persentase yang harus kalian penuhi untuk 1 semester itu. Nah, jadi gitu. Itu harus semangat, harus cek gitu ya. Kemudian ini ada Mbak Hana ini mau cari, saya semangat tapi nggak tahu caranya, ini cara yang mana ini? Cara apa, Mbak? Cara yang mana gitu. Jadi saya ulangi, untuk online tadi, untuk penggunaan OL Anda harus login dengan akun Gmail atau email UMS yang sudah diverifikasi dari Biro IT, mengikuti langkah-langkah login yang akan dikirim ke email kalian. Kemudian kalian bisa search mata kuliah yang kalian mau cari, misalkan komunikasi massa, kalian search itu komunikasi massa. Ingat, searchnya di ums.ucm.ac.id ya, bukan ke openlearning.com. Masuk ke portalnya UMS, search mata kuliah misalkan tadi komunikasi massa. Pak, kok nggak keluar? Kemungkinan belum di online kan? Ya, jadi di proses persiapan itu dosen bisa offline dulu. Ketika sudah siap materinya dia akan online. Kalian akan bisa mengakses di dalam folder tersebut. Gitu. Jadi kalau misalkan ada tulisannya discourse currently unavailable, teman-teman tunggu dulu ya.
insya Allah kita Jumat ini ya sudah siap ya. Karena beberapa dosen masih belum mempublish sehingga kalau dicari belum ketemu gitu, dan beberapa sedang proses untuk pembuatan kode akses juga gitu. Karena kita sama-sama belajar ya, sama-sama belajar gitu. Kemudian Mas Rizky Lahi, gambaran UTS UAS seperti apa? Kita belum tahu ya kebijakan rektorat ke depan bagaimana, tapi sepertinya kalau melihat situasi seperti ini ya UTS UAS akan ini ya, Sepertinya akan sama seperti kemarin ya, semester ini ya online prioritas gitu. ke online. Kemudian untuk jadwal tabrakan minggu ini ikut kelas yang tabrakan apa langsung join ke kelas yang akan direvisi gitu. Sebaiknya kalau sudah bisa revisi ya apa namanya segera gabung, tapi kalau misalkan sekarang teman-teman sudah gabung ke kelas yang tabrakan nggak apa-apa, nanti tinggal lapor gitu ya. Ya, ke dosen pengampunya bisa Nah. langsung memberitahukan. Ini Ya itu enaknya apa namanya open learning itu, jadi artinya gini teman-teman, kemungkinan jadwal bentrok itu tidak ada ya. Kenapa? Kalau di logika kemungkinan kan misalkan saya terjadwal di jam 1-2, Anda kan bisa akses siang hari atau besoknya kan, iya Ya. Anda bisa akses di hari Selasa, hari Rabu, waktunya seminggu, kan bisa presensi, kemudian di hari apapun kalian bisa akses. Jadi open learning ini memfasilitasi keterbatasan kita dari sisi apa, kuota, Waktu, ya. sinyal, waktu. Anda tetap bisa mengakses mata kuliah saya di hari mungkin yang tidak saya publish. Misalkan saya publish hari Senin, saya tutup course itu seminggu ya, kalian bisa melihat dia di hari Selasa, Rabu, Anda bisa belajar hari Kamis, Anda bisa absen di hari Selasa. Artinya proses belajar ini benar-benar mandiri. Kita di Prodi itu menyiapkan mendorong dosen-dosen untuk tetap memberikan kualitas pengajaran lewat materi yang baik, lewat konten-konten yang memang diajarkan di semester itu untuk dipublish. Jadi tidak ada namanya milih-milih kok course ini isinya banyak, di course saya enggak, karena ketika dipublish di satu course akan otomatis copy paste ke semua kelas yang beliau ampu. Jadi kualitasnya insya Allah akan tetap seragam. Jadi kita tetap mendorong kualitas pembelajaran agar lebih tetap baik, tetap sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan oleh universitas. Jadi, dan sekali lagi kita butuh feedback teman-teman ya. Kalau teman-teman merasakan dosen ini kok materinya belum Pak, materinya masih kurang, silahkan ngasih masukan ke Prodi, WA kami bertiga, DM lewat Instagram. Kita insya pakai Allah ke akun Prodi. Iya, kita Nomornya WhatsApp Prodi berapa Pak Yuda? Bisa di-sharekan ke teman-teman? nanti di share di Instagram ya. Di Instagram ada. Oh, di Instagram Bisa ada. Di Instagram untuk nomor kontak. Iya, kita punya WA Prodi khusus untuk melayani administrasi pembelajaran. WA-nya diterima 24 jam tapi reply-nya nggak 24 jam. Iya. Nanti nggak tidur ya. Saya coba sign in pakai email biasa di tapi tetap nggak bisa. Terus gimana ya Pak Bu? Tadi ya Mbak Nasuha mungkin yang baru join, Anda bisa pakai akun Gmail dulu, intinya agar tidak telat join ke PPM Bapak Ibu dosen terkait. Jadi ada iya. senior nih, ada Mbak Cika nih. Halo Mbak Cika. Mbak Cika nih senior udah lulus nih, alumni masih join ke YouTube kita. Sehat-sehat Mbak Cika. Kemudian untuk pembelajaran kapan tanggal untuk pembelajaran Mbak Hana nih, untuk pembelajaran kapan Kak? Mulainya kapan Kak? Tanggal tuh. Kak, online shop. Aduh, thank you ya, gini ya mudah. Hari ini Mudahan beberapa kita. dosen sudah ada yang publish, teman-teman. Seperti Bu Rina tadi kelasnya sudah publish pembelajaran, silakan diikuti. Bu Palupi juga sudah online, Bu Latifah sudah online juga. Kelas saya Pertekom, kemudian komunikasi lisan, ada juga pengantar PR. Saya mau menggunakan sistem kuliah umum bareng-bareng satu angkatan pakai Zoom. Nanti linknya akan saya umumkan di Instagram. Jadi kita akan ketemu satu Zoom semua angkatan yang ikut mata kuliah saya. Budian pun juga kemudian kan seperti itu, Pak Yuda pun juga seperti itu. Jadi mohon proaktif untuk menanyakan ke dosen, nggak apa-apa sih teman-teman, jangan takut Pak. Saya ada kuliah hari ini, kuliahnya bagaimana? Apakah kosong atau lewat media apa? Kita akan ngasih tahu kok gitu. Jadi teman-teman. Tapi tolong yang tanya jangan semuanya ya. Ya. Ketua kelas aja. Atau kalau bisa ke ke grup Atau di grup WhatsApp aja. Grup masing-masing mata kuliah, dosen gitu ya. grup Grup kelas. mata kuliah, grup kelas gitu. Kelas bisa. Kemudian jadi kita minggu ini fokusnya kita ke
kebiasaan gitu ya belajar menggunakan open learning. Kalau ada beberapa yang memang sudah masuk materi, teman-teman bisa ikut, tapi kami dari Prodi menyadari bahwa waktu yang mepet ini juga membuat mahasiswa masih bingung untuk login, untuk sign in, untuk membuka open learning ini apa gitu ya. Jadi kita menyadari itu dan tentu kita sama-sama memberikan waktu untuk belajar sehingga minggu depan kita insya Allah sudah siap dan fit semua ya untuk open learning gitu ya. Kemudian jangan ada pertanyaan ya, berarti untuk mata kuliah yang bentrok nggak usah pindah kelas, nggak apa-apa ya Pak? Tadi saya menyarankan secara teknis ya, tapi diusahakan secara tertib administrasi kalian tetap harus pindah kelas. Saya takutnya seperti ini, mungkin dosen ada perbedaan kebijakan juga, jadi Anda tetap secara administrasi tolong dipenuhi dulu untuk pindah kelas. Jadi jangan serta-merta karena teknisnya memungkinkan Anda 1 minggu untuk join ke kelas tertentu, silahkan. Tertib administrasinya juga harus diperhatikan, seperti tadi revisi KRS itu jagani lah, kita ini serba untuk jagani hal di belakang. Ada yang nanya, Pak, ujian UTS UASnya seperti apa? Nanti akan diumumkan kemudian ya, prosesnya seperti apa. Kalau psikologi kemarin kita mengerjakan ada time limit dan sebagainya, di open learning juga ada. Nanti mungkin semua proses ya itu tadi teman-teman, karena ini ada situasi seperti ini, pandemi, jadi kita beradaptasi dengan pola pembelajaran yang baru. Dosen-dosen juga berpikir untuk memberikan penugasan ini sesuatu yang benar-benar baru tapi tetap sesuai dengan standar mutu. Praktikum kemungkinan akan ada beberapa perubahan jadi kalau sinematografi 2 ini mungkin tidak memungkinkan untuk berkumpul banyak bikin produksi film, ya nanti diikuti saja dosennya memberikan penugasan apa. Insya Allah kita tidak ada kok istilah memberatkan gitu, enggak jadi semua yang diberikan Bapak Ibu dosen nanti di PPM ini tetap kami berusaha untuk memberikan kualitas pembelajaran yang memang seperti kita belajar saat offline dulu begitu teman-teman. Kita juga kangen ya untuk kuliah tatap muka itu ya kangen gitu. Tapi ya beginilah adanya, kita harus beradaptasi dengan hal seperti ini. Kemudian ada yang tanya lagi, kalau misalkan revisi KRS apa harus revisi dua-duanya diganti gitu? Jangan dua-duanya nanti hilang semua gitu. Jadi kalau revisi itu sistemnya teman-teman harus tinggal ke yang lama, kemudian pilih yang baru gitu. Nah makanya kalau kalian sebelum revisi itu harus di screenshot dulu biar kalian punya dokumentasi. Selain itu sebenarnya sudah punya home yang mana, di kelas mana gitu. Karena kadang-kadang kalau misalkan kalian, misalkan dari kelas A, kan terhadap di kelas A mau revisi ke C, ternyata C-nya penuh, jadi kalian tuh tergantung antara ada dan tiada gitu ya, jadi tidak berstatus gitu. Jadi kalau misalkan untuk menyikapi itu, tentu yang lama itu di save dulu ya, di screenshot dulu, dan tolong sekali lagi dijelaskan bahwa revisi hanya untuk kelas yang bentrok. Kalau misalkan cocok nggak cocok dosen, tolong jangan revisi-revisi ya, nanti malah bentrok. Gimana, nggak ada yang cocoknya semuanya gitu ya. Dapat kabar Oktober universitas sudah mulai tatap muka, apa itu benar? Wallahualam ya, sampai saat ini belum ada kebijakan seperti itu. Kemungkinan juga kalau melihat situasi ya seperti ini ya tidak memungkinkan juga. Jadi ya prinsip kita apa yang diinstruksikan dari universitas penggunaan open learning seperti ini ya kita ikuti. Jadi ya kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang memang diinstruksikan oleh universitas. Jadi teman-teman untuk gambaran saja, kita sudah mengikuti banyak pelatihan ya. Dosen ini sudah dibekali pelatihan pembuatan video pembelajaran, PPT bernarasi, kemudian open learning, psikologi. Kita nggak diam ya, artinya kita nggak pasif untuk menyambut adaptasi teknologi ini, tapi kita juga berusaha menyiapkan materi agar teman-teman juga nyaman dalam proses belajar. Dan jika nanti terdapat video dalam materi dan sebagainya, itu di open learning ada opsi kok, bisa ditonton atau enggak. Misalkan nunggu wifi dulu itu misalkan ke kafe, jangan ke kafe ya. Misalkan wifi nunggu dulu koneksi baru lihat videonya gitu. Jangan rame, jangan seangkatan ya. Saran saya sih yang paling mudah untuk koordinasi buat grup angkatan teman-teman. Undang dosennya. Setelah itu mungkin kalian mau pecah jadi grup kelas, monggo. Yang penting terutama angkatan baru ini dosen sudah paham dengan dengan mahasiswanya yang mana gitu. Angkatan 2020 itu yang mana. Kebetulan yang
WA saya banyak kan angkatan 2020. Saya share lah poster kuliah umum saya, nanti bisa join ke situ. Jadi Jadi ada usulan nih dari Mas Lukman lah apa? ke Alfa titik untuk nyari wifi gitu. Alfamart nyari wifi. Kan disebutkan kan Ya. Pak. Oh iya. Ada wifi-nya di sana ya? Pak Sidik mau ikutan. Saya fokusnya belanja Rinso ya, kalau ke sana itu enggak Jangan nyari. disebutkan mereknya kenapa? Oh iya. Kita jadi akun Iklan ya. promosi. Maaf ya di endorser. Ya, kemudian Mbak Indah ya pengen buat sinema, nanti kita tunggu ya biar kita apa namanya konfi ya, Civa Iya, ya, Civa. kemarin ya saya kemarin menginisiasi pameran fotografi online dan saya pikir cukup berhasil, cukup menarik juga. Nanti mungkin teman-teman di akhir semester kita akan mendorong dosen mata kuliah praktikum untuk memfasilitasi tetap ada Konfifest walaupun Civa online. sekarang, Bapak. Oh, kan Konfifest. Oh iya. Yeay, Konfifest ya. Oh iya. Iya. Maaf. Lupa. Konfifest. Bagian Kak langsung lupa gitu. Gimana ya, Kak? Gitu lupa usia. Iya tuh Konfifest pecah banget, apalagi film Deru. Wah, makasih apresiasinya ya. Kemudian tadi yang apa nanya screenshot mata kuliah bentrok diberitahukan kemana gitu, diberitahukan ke dosen yang akan dituju gitu ya, takutnya oleh Bapak atau ke Pak Yuda gitu ya Pak ya. Ya. Jadi jangan diberitahukan ke diri sendiri, nanti nggak ada solusi. Betul. Dan Pak Yuda nggak bisa melihat gitu. Iya. Yang mana gitu. Nanti cek itu gitu. Kemudian PA boleh ditanya-tanya ya, PA silakan tanya pada manfaatnya PA. Jadi teman-teman itu kalau misalkan ada pertanyaan penting itu tanyanya satu ke teman dulu. Ya. Teman nggak Kalau tahu, temannya menyesatkan, tanya teman yang lain, pindah teman yang kelas. lain ya. Kalau pindah kelas tanya seniornya. Senior itu pasti akan membantu adik kelasnya. Kalau senior nggak Ya. mau membantu adik kelasnya berarti mungkin junior gitu ya. Iya. Gitu ya. Kemudian Ini agak kasihan angkatan baru ya, tidak angkatan mengenal baru tanya ke seniornya. kakak tingkat saya yang mana gitu Kan kayak mukanya. sepertinya seniornya siap selalu mendampingi. Iya, insya Allah senior kalian Nah, kemudian membantu. teman-teman nggak ada solusi baru ke dosen PA gitu ya. Setelah dosen PA baru nggak ada solusi misalkan ke prodi gitu ya, ke prodi. Iya. Kalau prodi nggak ada solusi ke prodi gitu. Jadi jangan Langsung ke BA. Waduh, repot ya. Nanti BA-nya telepon sama Kak Prodi gitu. Jadi gitu ya. Jadi Ya ada hierarki. ada hierarki. Teman-teman silakan menanya ke teman. Biasanya Kalau nyaman. PA-nya nggak solutif, PA-nya diminta nonton film Tilik dulu gimana Pak? Nggak solutif PA-nya Bu. Waduh. PA-nya suruh nonton TV, nonton. Insya Allah gini teman-teman, kalau PA memang tidak memberi jawaban secara responsif, tanya ke kami bertiga struktural. Ada Bu Yanti Ada dong. Bu Yanti juga bisa ditanyakan. Bu Yanti, saya ada pertanyaan ini. Atau ke hotline prodi ya. Saya sarankan ke hotline. Iya, prodi. nah, Korek Prodi nanti hotline Prodi itu online 24 jam. Ini RCTI bilang kok RCTI sih? Kok RCTI Entertainment? PA-nya galak nggak apa-apa, yang penting Apa-apa ya, solutif, kan? penting lulus. Nah, lulus gitu. Terus apa namanya? Oh, ini ada Mbak Intan nih yang angkatan Ya, 2020, promosi nih, Makom. Join Himakom biar dapat relasi ke kakak tingkat nih. Teman-teman ya yang 2020 join Himakom gitu ya. Biar bisa di ini gitu. Kemudian Bu Finisa kok nggak ikut? ya nungguin IG Bu Finisa sama Iya. Bu Datri sama Bu Yanti tuh di Suara control Budian room. kecil ya. Ya suaranya Budian kecil. Tadi belum disiapkan sarapan kayak. Iya. Tadi Satu kok sosialisasi nggak include sarapan ya. sosialisasi include sarapan. Bu Finisa baik kabarnya, semua dosen insya Allah kabarnya baik ya. Tadi nanya Mas Kevin Lutfi, hari ini nggak ada kuliah Bu? Tergantung, kalau kamu ikut kuliahnya Bu Rina, hari ini sudah mulai. Cek jadwal STAR. STAR itu apa? star.ums.ac.id. Nanti akan muncul semua jadwal dosen yang kalian cari di situ. Ini ada promo dari teman-teman kakak IMM, boleh disebutkan nggak? Boleh, silakan kalau mau promosi UMKM-nya biar adik-adik kalian juga tahu kita tuh punya banyak ormawa, bisa join ke situ nanti kalau kondisi sudah memungkinkan. Adik-adik ini juga bisa join karena teman-teman untuk gambaran ya, kita ada mata kuliah life skill yang menuntut keikutsertaan teman-teman di berbagai kegiatan di luar prodi, misalkan ikut seminar, ikut mentoring dan sebagainya. Itu Berbagai iya yang workshop mendukung kompetensi kalian. itu ada poin Tapi penilaian. di bidang ilmu komunikasi. Iya, Jadi jangan ikut workshop yang jangan ikut workshop Saham. iya saham terus workshop pembuatan mebel itu kan juga nggak relevan ya, ikut
workshopnya komunikasi itu, jadi nanti ada poin penilaiannya akan diupload di Star Mahasiswa. Itu menjadi salah satu penentu kelulusan teman-teman ya. Kemudian ya pertanyaan lagi Pak, dari Mbak Eka, jika ada jadwal yang bentrok lalu kita revisi, lucu banget nih, lalu kita revisi KRS dan tahunya jadwal yang kita pilih nggak bentrok lah. Jadi sebelum jangan revisi dulu, lihat dulu jadwalnya bentrok. Ya, lihat jadwalnya di screenshot. Nah, Memproses lewat masa revisi KRS, lewat Pak Yuda nanti bisa menyertakan screenshot tadi, disampaikan Pak ini jadwal lama saya, yang baru saya mau ngambil ini misalkan. Nah seperti itu, jadi jangan semuanya diganti dulu baru screenshot, kosong ya gitu. Kemudian Mbak Violita ini ngapain spam ini? Jangan spam ya. Jadi jangan revisi kalau nggak bentrok ya, jadi jangan Iya. ambil resiko gitu ya. Kemudian kini kok ada pertanyaan dari Mas Dani, permisi Bu, mau tanya di Star UMS saya kok nggak buat ngisi reservasi KRS. Nah kan sudah tutupan Mas ininya. Iya Mas, KRS-nya. sudah Mana rampung. gitu. Jadi ini sudah bukan masa ngambil SKS lagi gitu ya. KRS pengambilan SKS sudah sesuai dengan jadwal kalender akademik dan kita sudah selesai semua ya. Iya, ada Jadi masa jangan revisi tanya- nanti ya. Jangan tanya kok nggak bisa ambil KRS lagi lah, ini sudah Ini sudah perkuliahan sudah ya. perkuliahan Mas gitu. Ada apa lagi nih, bikin film tilik ya, nanti kalau ikut sinematografi 2 insya Allah ada proses produksi film, kan bisa dapat info di situ. Kemudian apa lagi nih? Iya, silakan ini. Ini ada teman-teman dari LPM Pabelan, kemudian Ada Vinik, ini Vinik. Apa lagi? Dan yang lain, kemudian koneksi. Jadi teman-teman yang angkatan 2020 kayak kasihan ya kalau kita nggak sharing mereka untuk Iya. in-deep lagi biar nggak sama senior gitu. Nanti insya Allah kita fasilitasi meet and greet ya. Ya, Meet untuk and greet angkatan- Ormawa, walaupun fakultas kemana sudah ada ya. Udah, kita ke PBM dulu aja Pak sama Ya, ke kita fokus ke poin-poin PBM penting dulu, biar teman-teman. lebih lengkap lagi ya. Jadi untuk apa namanya 2020 pokoknya tetap semangat ya. Iya. Meskipun teman-teman belum pernah kesini gitu ya, sedih sekali ya kalau kita Ya biasanya ini kita Iya. sudah masuk ke kelas ya. Namanya kita udah perkenalan gitu. Nanti Iya. yang 2020 namanya kita ada sesi lagi ya Pak ya biar lebih Betul. kenal lagi dengan kita akan hadirkan Bapak Ibu dosen semua gitu, gimana Pak? Insya Allah Pak, ya? nanti kenalan dengan prodi. Ya, dan Bapak Ibu dosen ya biar kenal gitu Bapak Ibu ini yang mana gitu, biar nggak ngelihat Pak Sidik itu yang mana sih, kok lihat Pak Yuda kayak Pak Sidik, lihat Pak Joko kayak Pak Sidik gitu. Buset. Lihat Pak Agus kayak Pak Sidik, ini Pak Sidik semua gitu. Ya, nanti iya materi minggu pertama silakan dimanfaatkan untuk beramah tamah juga bisa ya, dengan dosen, mengenal karakteristik dosen. Kontrak kuliah itu biasanya disepakati di awal, nilainya seperti apa dan sebagainya. Nanti silakan ditanyakan hal yang mungkin teman-teman belum paham tentang perkuliahan, terutama angkatan yang 2020 yang mungkin belum kenal karakter dosennya atau perkuliahan itu seperti apa. Ya, untuk open learning sekali lagi teman-teman kita sama-sama beradaptasi. Prodi ada jobnya atau desk pekerjaannya, mahasiswa juga punya deskripsi tugasnya masing-masing, jadi kita bersinergi lah sama-sama ya, kita kerja bareng nih, kita adaptasi teknologi baru, kita gunakan ini, tapi bukan alasan untuk kemudian kita mengurangi kualitas pembelajaran, tidak. Sarpras tadi ada yang usul Sarpras, silakan usul ke Sarpras. 205 sudah dingin sekarang ya. Aslinya sudah 2. Aslinya udah enggak, 1 tapi besar PK-nya. Oh, ya. Insya Allah dingin. Ya. Apalagi kalau sendirian kalian. Dari Mbak Rizky, apakah ada remedi khusus buat semester tua? Yang ini nanti Japri aja ya, tidak di-share di YouTube. Ya, nanti kita akan ada sesi sendiri kalau memang kebijakan dari level prodi sudah fix. Nanti akan ada sosialisasi juga. Intinya tadi ya, media prodi saat ini ada WA, hotline, kemudian ada Jadwal Instagram Sobran prodi. ada yang jawab, Pak Yuda, jadwal Sobran sudah di Sobran belum. nanti Kemarin, iya di Twitter sudah muncul kok. ada jadwal Iya. Sobran online, rajin-rajin cek LPPIK mungkin ya. Iya. Ada situsnya LPPIK. Wah, Mas itu punya Twitter ya, Pak? Mahasiswanya bikin Twitter. Bapak Ibu, bagaimana Infonya yang update. mendapatkan dosping? Harusnya sudah hubungi prodi ya, karena Dosping prodi- skripsi ini? Nanti untuk yang di email sudah masuk di email prodi, nanti hari ini minggu ini akan dibalas, nanti langsung saja di KRS di masa revisi ke dosen pembimbingnya. Jadi usahakan teman-teman yang semester 7, karena prodi kan mempercepat. Prodi kan
punya skema untuk mempercepat masa studi tentu ya gitu. Dan kita tuh sudah menawarkan mahasiswa bisa mengambil skripsi di semester 7. Jadi teman-teman yang belum ambil skripsi upayakan dulu untuk punya seat dulu di semester 7 skripsinya. Kalau sudah memenuhi KRS-nya nanti bisa hubungi biro skripsi di Bu Ratri gitu ya. Jadi biar misalkan nanti kalian bulan depan misalkan baru dapat judul dan lain-lain tuh kalian sudah oke duluan gitu. Jadi kalian tuh daftar seat dulu biar nggak harus nunggu semester 8 baru ambil skripsi gitu. Jadi ayo upayakan kalau semua proses prosedurnya dan persyaratan sudah lengkap, teman-teman segera daftar skripsi. Belum dapat dosping gimana? Email ke komunikasi@ums@ac.id untuk dicarikan dosen pembimbing gitu. Kemudian subsidi kuota kita doakan sama-sama biar segera cair. Kemudian Tadi ada perubahan menu start ya. Kalau saya ngecek start sekarang itu nggak bisa lihat keseluruhan jadwal ya Pak ya. Jadi jadwal, Saya belum iya. lihat. Tadi nanya juga Mbak Intan. Saya juga nggak bisa ngelihat nanti. Insya Allah kita akan share di IG ya keseluruhan jadwal prodi. Aksesnya terbatas. Saya juga nggak bisa ngecek seluruh jadwal ilmu komunikasi sekarang. Bisanya per dosen. Jadi ya mungkin agak effortnya agak lebih. Tampilan start agak berubah di situ. ya, nanti Prodi akan share gitu ya, teman-teman bisa nunggu di IG ya jadwal komplitnya. Iya. Ya juga Abdi Hendri ini nanya tadi akun. Surat penelitian yang apa gitu, nanti bisa hubungi Iya. ke ke TU gitu. Mas Abi ini nanya mau tanya dari kemarin punya aku kalau daftar SSO nggak bisa, tulisannya email tidak sesuai dengan data kami padahal sudah daftar ngisi G-form tapi belum dapat inbox email. Jadi tadi untuk join ke PBM Mas Abi bisa buat atau sign up dengan akun Gmail dulu ya agar nggak ketinggalan PBM sambil tetap mengurus ini karena mungkin IT itu juga overload sekali teman-teman melayani seluruh prodi di UMS terkait akun SSO ini. Jadi mohon bersabar. Tapi agar tidak ketinggalan PBM silakan sign up atau daftar lewat akun Gmail yang sudah kalian create terlebih dahulu. Ini ada pertanyaan lagi. Sobron tahun ini kan kita sekarang semua online ya. Mas Sobronnya juga online kok. Kemarin saya lihat sekilas sobronnya online. Tapi kemungkinan teman-teman akan dapat pengumuman juga lewat. tadi Pak Ida situsnya tolong di-sharekan lagi. Mungkin di LPPIK bisa dicek ya kalau ada Iya. pengumuman terkait dengan Ya, Magang search instansi LPPIK UMS. Untuk magang instansi BUMN belum ada info lagi. Ya, Kita belum tunggu terbuka lagi juga info teman-teman. dari- rajin-rajin cek di IG Prodi saja. Nah, semua info magang BUMN kita upload di Prodi. Nanti kita masih nunggu info dari Pak Munajat, bosnya magang BUMN, untuk memberikan kita info-info yang kita yang kemarin terakhir ada Mas Rizky ya, Rizky Julian ya, yang di Wika Jakarta. Dengar-dengar malah Mas Rizky ditawarin untuk kerja sekalian di sana. Nanti kita tunggu traktirannya Mas Rizky. Kemudian ada lagi, kita tutup 10 menit lagi gimana? Boleh, ini invalid kredensial teknis seperti ini, mohon maaf. Saya mungkin terkait SSO ini kan bisa ke IT helpdesk dulu ya. Karena untuk hal teknis yang seperti ini, pengiriman email konfirmasi atau verifikasi ini memang ranahnya dari IT. Jadi teman-teman, kami hanya bisa menyarankan hal-hal yang di level prodi ke mahasiswanya. Untuk hal berbau teknis seperti ini mohon maaf, nanti bisa cek ke IT dulu mungkin ya untuk menanyakan terkait invalid kredensial atau belum dapat balasan dan sebagainya ini. Surat tanda tangan prodi buat magang instansi bisa by email nggak Bu atau Bapak? Monggo di email dulu ya, kami akan mencermati dulu isi surat magangnya karena Kita nggak berani juga ya mengeluarkan surat izin. betul, karena surat izin resmi. magang ke instansi sebenarnya Ya. saat ini masih di close deh teman-teman. Jadi tidak boleh ada pertukaran magang ke instansi. Jadi ya magangnya kita kemarin menggunakan sistem pelaporan magang ya, secara soft file kita ngetik laporan magang. Untuk keluarnya memang belum ada kebijakan ke situ. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau revisi KRS dan kelas yang dituju itu penuh bagaimana? Oke ya, jadi nanti kalau penuh nanti bisa mengontak Prodi, tapi sebelumnya jangan lupa di screenshot dulu kelas awalnya di mana. Jadi nanti kita bisa masuk Ya. di kelas mana biar lebih Longgar di mix and match nanti ya. Gitu, ada pertanyaan lagi?
Kita yang tutup 5 menit lagi ya. nggak menerima promo produk ya. Silakan yang Sobron ini wajib ya teman untuk mahasiswa baru. Ya. Bisa tanya-tanya ke kakak tingkat, Sobron itu kayak apa sih gitu. Mengasihkan katanya gitu. Jadi silahkan nanya ke kakak tingkat. Intinya banyak bangun relasi ya, walaupun kita online, bangun jaringan relasi dengan kakak tingkat, dengan teman-teman satu angkatan itu penting. Mungkin teman-teman juga belum pernah lihat temannya satu sama lain nih. Jadi silakan bikin Google Meet atau Zoom sendiri untuk saling kenalan juga nggak apa-apa. Seminar online sertifnya nambah life skill nggak Bu? Nambah ya, sama. Boleh diakui, yang penting ada cap resmi dari instansi yang diikuti, kemudian ada buktinya jelas di sertifikat itu gitu ya. Ya saya pikir webinar sekarang semuanya kan semuanya banyak pakai. dan berkualitas kan, hanya mungkin ya mohon maaf kita modal kuota ya untuk mengikuti itu, rata-rata juga semua kebanyakan free. Jadi silakan rajin-rajin update, dan kalau dapat update webinar temannya dikasih tahu. Jangan di-PS sendiri. Temannya kasih, ada webinar nih, join, biar satu angkatan itu juga dapat info yang sama. Mungkin prodi juga kelewatan ya nggak update seperti itu, teman-teman mungkin lebih tahu bisa ikut. Ini Mas Milenium Sobronnya sekali aja kalau udah lulus ya, jangan bola-balik nanti. Kasihan yang lain. Iya, sebuah pesan dari angkatan lama. Tidak Milenium loh, bawa bola-balik weh. Ini yang bikin jingle ya Mas Milenium ini. Iya Pak ya, dia yang bikin. Sama Mas apa? Iya, tonton, Panji, iya dan tonton lain-lain, jingle Mas prodi Yuda. kita ya. Pak Yuda diem aja nih, Pak Yuda nunggu sarapan ini. Yanti sedang Mas ini kalau belum datang-datang. Mohon maaf Pak Bu, kalau join course salah ke general yang harus ke private class itu bagaimana ya? Setahu saya setting general dan private itu dari dosen ya. Jadi yang men-set private dan general class itu dosen. Artinya kalau kalian sudah update atau join lewat kode di start, dan dosen itu menyertakan link join dan kode course. Jadi nggak bisa masuk kalau tidak menginput itu. Kalau Anda bisa masuk ke general, artinya dosen nggak ngeset ke general. Dan bahaya juga kalau kelas di set ke general, nanti semua bisa. Semua ikut. Iya, Nanti kita semua bisa join. cek ke private. Jadi Iya. kode akses tolong juga tidak di-share atau di status kayak gitu ya. Iya. Nanti biar yang join juga hanya teman-teman yang berhak mengikuti gitu. Kemudian Ini Mbak Kalista mata bagus nih kuliah, pertanyaannya. iya. Bacain Pak Sidik. Bu, mau nanya, saya kan ada ikut kelas Islam Iptek tapi di STAR hanya diberikan kode psikologi. Apakah mata kuliah Islam Iptek nanti akan mengadakan kelas di OL atau bagaimana ya Bu? Jadi gini prinsipnya. Di komunikasi.
Ini masih off ya? Sebentar. Baru iklan. Teman-teman, kita sedang karena juga waktunya sudah jam 11. Ya, nongol lagi. 11 hampir 11.30 ya. Jadi kita tutup aja ya. Nanti kita sambung di lain waktu. Terima kasih buat atensinya. Terima kasih yang sudah join. Semoga kita diberikan kesehatan, kemudahan untuk bisa mengaktivitas dengan baik dan juga aman semuanya. Jaga kesehatan dimanapun teman-teman berada. Kemudian kita berharap semuanya lancar dan tetap semangat, pokoknya jaga semangat buat angkatan 2020. Jangan khawatir gitu, kita nanti akan ada sesi lanjutan di lain kesempatan yang akan kita infokan di Prodi, di IG Prodi gitu ya. Betul. Kita tutup Pak Sidik. Oke, kita tutup sosialisasi pada pagi hari ini. Terima kasih untuk atensi teman-teman, tetap berkoordinasi dan tetap semangat. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.